Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas soal-soal yang ada di modul. Karena waktu kita sempit banget, jadi Miss harus buru-buru untuk menjelaskan semua materi. Jadi dalam video ini nanti ada langsung 4 bab. Nah, mungkin Miss gak menjelaskan secara detail mengenai bab tersebut, tapi paling gak kita membahas materi tersebut sambil membahas soal. Seperti itu kira-kira. Langsung aja. Yang pertama itu ada sistem imun. Nah, sistem imun itu berhubungan dengan sistem pertahanan tubuh yang dimiliki setiap manusia. Nah, fungsinya untuk apa sih sistem pertahanan tubuh? Ini berperan penting banget untuk menjaga daya tahan tubuh terhadap berbagai jenis penyakit. Nah, sistem pertahanan tubuh biasa dikenal dengan sistem imunitas, di mana sistem ini memiliki peran utama sebagai pelindung dari serangan benda-benda asing atau patogen yang masuk ke dalam tubuh. Misalnya kayak virus, terus kemudian bakteri yang sifatnya jahat. Kemudian tubuh kita secara alamiah itu memiliki pertahanan tubuh. Ya, untuk soal yang pertama kita mulai dari yang kiri dulu. Ketika tubuh diserang penyakit, pertahanan pertama tubuh terhadap serangan antigen dilakukan oleh leukosit ya. Jadi sel darah putih. Untuk leukosit itu ada bagiannya yaitu limfosit. Nah, limfosit ini ada dua juga. Ada limfosit B dan limfosit T. Tapi yang berperan langsung dalam melawan atau mematikan mikroorganisme dengan cara menyerang sel-sel tubuh yang terinfeksi, ini adalah fungsi dari limfosit T. Kalau aglutinin, dia itu ada pada transfusi darah kan, dia itu adalah antigennya. Kulit ini juga sebenarnya sistem pertahanan tubuh, tapi dia yang bagian eksternal atau dari luarnya. Mukus atau lendir, dia juga sebagai pertahanan tubuh, tapi juga bagian yang eksternal atau dari luarnya. Aglutinogen ini antibodi tapi pada transfusi darah. Ya. Lanjut soal kedua, antibodi mengutamakan antigen yang masuk ke dalam tubuh dengan cara, jawabannya C, melakukan diferensiasi. Nah, ini berhubungan dengan sel limfosit lagi. Jadi diferensiasi kita harus tahu dulu artinya apa. Diferensiasi itu adalah perubahan sifat fisik dan fungsi sel. Jadi adanya perubahan sifat fisik, baik itu fungsinya juga. Nah, jadi ini berhubungannya sama limfosit B. Jadi kan tadi udah Miss bilang limfosit itu ada B dan sama T. Kalau T ini berhubungan langsung dengan penyerangan sel yang terinfeksi antigen. Ini kalau limfosit T. Kalau limfosit B, dia juga mempertahankan tubuh tapi dengan cara berdiferensiasi atau perubahan fisik, baik itu fisik maupun fungsi sel. Jadi si sel B ini akan berubah menjadi sel plasma. Fungsinya untuk apa? Untuk menghasilkan antibodi yang nanti akan menyerang benda-benda asing. Gitu, lanjut. Nah, Zidane terkena cacar. Lalu penyebab Zidane tidak pernah terkena cacar lagi adalah jawabannya yang E. Tubuh Zidane telah membentuk antibodi untuk melawan virus cacar. Nah, ini berhubungan juga dengan limfosit. Untuk limfosit T ada yang namanya limfosit T memory. Jadi tubuh Zidane telah membentuk yang namanya sel T memory, di mana itu sudah mengingat patogennya, misalnya virus cacar nih yang pernah menyerang. So, tubuh Zidane sudah siap untuk melakukan pertahanan tubuh secara maksimal. Jadi ibaratnya dulu udah pernah nih virus cacar ini masuk ke tubuh Zidane. Terus kemudian karena tubuh Zidane ini punya yang namanya sel T memory, sehingga dia sudah mengingat bahwa penyakit ini pernah masuk nih
virus ini udah pernah masuk nih. So kalau misalnya dia udah pernah masuk, otomatis pertahanan tubuhnya itu lebih maksimal, lebih 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 kuat lah gitu untuk menyerang si patogen itu atau si virus itu, sehingga virus itu akan nantinya kalah dengan antibodi yang dipunya oleh Zidane itu, sehingga nggak akan tercecer lagi, jadi kalah nih sama antibodinya. Lanjut, agar terhindar dari dampak negatif penggunaan psikotropika, kita harus menjauhi dan tidak mencoba untuk mengkonsumsi zat yang mengandung nikotin. Nah, jadi psikotropika itu apa sih? Psikotropika itu bersifat psikoaktif, di mana itu bisa mempengaruhi sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat itu contohnya otak ya, dan membuat efek sampingnya itu ketagihan. Nah, nikotin ini juga bisa membuat efek samping ketagihan, dan dia termasuk zat psikoaktif. Jadi match ya. Kalau alkohol, dia juga bisa memberikan efek samping ketagihan, tapi alkohol ini masuknya ke zat aditif. Kokain ini masuknya ke narkoba. Biasanya efek samping dari penggunaan kokain ini membuat hiperaktif, jadi kesenangan terlalu berlebihan, terus dia lebih sensitif terhadap sentuhan. Itu biasanya yang konsumsi kokain. Untuk sakarin ini dia zat pemanis, biasanya digunakan untuk ya menambah rasa manis. Aspirin ini obat demam atau pereda nyeri. Lanjut, dampak yang ditimbulkan oleh narkotika adalah yang pasti yang D ya, menyebabkan ketergantungan dan hilangnya kesadaran. Nah, narkotika ini adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman. Kalau contoh dari tanaman ini ganja misalnya ya kan, yang bisa menyebabkan perubahan kesadaran atau hilangnya kesadaran dan menimbulkan efek samping ketergantungan. Jadi mau make terus. Oke, lanjut. Masuk ke sistem reproduksi. Nah, biasanya kalau pada sistem reproduksi itu kan pasti berkaitan dengan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, kira-kira di materi sistem reproduksi ini kan berkaitan juga yang tadi Miss bilang sebelumnya, juga berkaitan dengan siklus menstruasi pada perempuan. Lalu bagaimana sih sel kelamin laki-laki atau sel sperma itu terbentuk? Lalu bagaimana sih sel telur itu terbentuk? Semua ini dipelajari di sistem reproduksi. Untuk soal yang pertama, peristiwa peluruhan dinding uterus atau dinding rahim ini diikuti pendarahan yang dikeluarkan melalui vagina disebut menstruasi. Kalau option yang A, estrus, itu ada pada hewan biasanya, pada animalia. Nah, fase estrus ini adalah fase yang biasanya puncaknya suatu betina ingin dikawinkan, atau masa birahinya betina itu adalah fase estrus. Jadi pada fase ini puncaknya betina ingin dikawinkan, dan biasanya ciri-ciri dari fase ini adalah adanya lendir pada vagina betina gitu. Misalnya pada mencit atau tikus putih yang kecil, itu ditandai dengan adanya lendir pada vagina. Ini menandakan fase estrus itu sudah terjadi dan siap untuk dikawinkan oleh jantan. Kalau fertilisasi, option yang B, itu adalah pertemuan antara gamet jantan dengan gamet betina di dalam tubuh betina. Ya, lanjut soal yang selanjutnya. Hormon progesteron dia berfungsi untuk menebalkan dinding. Jawabannya yang D, endometrium. Jadi endometrium itu adalah lapisan terdalam dari rahim. Jadi endometrium itu adalah lapisan pada rahim atau uterus. Kalau option yang A, folikel, itu adalah fungsinya itu bisa memberikan nutrisi dan melindungi sel telur yang sedang berkembang. Ovarium fungsinya untuk menghasil sel telur. Epididymis ini berhubungan dengan organ kelamin laki-laki, di mana berfungsi untuk sebagai tempat penyimpanan dan penyaluran sperma.
Option yang E, corpus rubrum ini nantinya akan berkembang menjadi corpus luteum. Lanjut, pada siklus menstruasi 28 hari, kadar LH paling tinggi terjadi pada hari ke. Nah, di sini kita lihat untuk grafik ya, LH untuk yang hormon LH itu ada yang warna biru. Biru muda ya. Nah, biru muda. Nah, di situ terlihat tuh dia naik. Nah, grafiknya dia naik. Maka di situ menandakan bahwa hormon LH itu lagi tinggi-tingginya tuh. Kalau kita lihat lagi di bagian atas itu ada folikular fase atau fase folikuler atau sama aja fase ovulasi. Nah, itu ada di hari 6 sampai 14. Berarti fase ovulasi itu ditandakan dengan hari yang ke-14 ya, hari ke-14. Lanjut, ovulasi terjadi ketika lonjakan hormon LH ya, berhubungan nih soalnya. Lanjut, jadi LH ini atau hormon LH ini fungsinya untuk memacu matangnya sel ovum. Matangnya sel ovum ini ditandai dengan pecahnya korpus luteum ya. Lanjut, ini adalah spermatogenesis, gambar spermatogenesis atau bentukan sel sperma. Nah, berdasarkan gambar tahapan spermatogenesis yang terjadi pada testis, tahapan yang menunjukkan kromosom-kromosom yang sudah tereduksi. Reduksi itu adalah pengurangan jumlah kromosom yang tadinya diploid berjumlah 46 itu akan mengalami reduksi atau pengurangan menjadi haploid, jadi jumlahnya cuma 23. Nah, kita harus tahu kira-kira di mana sih terjadinya reduksi atau pengurangan jumlah kromosom. Nomor 1 ini adalah spermatogonium. Ini sifatnya masih 2N atau diploid. Spermatogonium mengalami pembelahan mitosis menghasilkan spermatosit primer. Sifatnya masih diploid. Kemudian akan mengalami pembelahan meiosis 1 menghasilkan spermatosit sekunder. Nah, disinilah sudah sifatnya haploid. Jadi memang reduksi atau pengurangan jumlah kromosom itu terjadi pada pembelahan meiosis ya. Lanjut, spermatosit sekunder ini mengalami pembelahan meiosis 2 menghasilkan spermatid, sifatnya juga haploid dan akan mengalami diferensiasi atau perubahan fungsi sel, itu akan menjadi sperma di nomor 5, sifatnya juga haploid. Lanjut, alasan yang menyebabkan sel gamet wanita lebih sensitif terhadap bahaya radiasi daripada gamet pria itu karena sel gamet wanita itu bergerak pasif. Karena kalau sel gamet wanita itu sel telur ya, itu dia bentuknya cuma bulat dan dia tidak bergerak. Sedangkan gamet pria ini sperm cell atau sel sperma ini dia bergerak aktif. Karena kenapa? Dia memiliki ekor. Ada gambar di atas tuh yang kayak kecebong ya, itu dia punya namanya ekor. Nah, itulah yang memudahkan sel sperma itu untuk bergerak secara aktif. Nah, biasanya pada bagian, jadi nanti di sperma itu ada bagian kepala, ada bagian leher, sama ada bagian ekor. Di bagian lehernya itu terdiri banyak organel mitokondria. Mitokondria fungsinya untuk apa? Untuk menghasilkan ATP atau energi. Disinilah energi dikeluarkan sehingga dia bisa bergerak secara aktif. Lanjut, masuk ke sistem ekskresi atau pembuangan zat sisa metabolisme. Nah, zat-zat sisa ini pastinya harus secepat mungkin dikeluarkan dari dalam tubuh manusia. Karena kenapa? Karena untuk supaya tidak menimbulkan penyakit bagi tubuh. Bayangin kalau misalnya kita mengendapkan suatu racun dan tidak dikeluarkan dalam tubuh, itu kan pasti bahaya. Begitupun urin, kalau misalnya nggak dikeluarin, itu pun bahaya. Nah, dalam sistem ekskresi ini ada 4 organ. Yang pertama itu ada ginjal. Ginjal ini berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa berupa urin. Kemudian ada kulit. Organ kulit ini mengeluarkan zat sisa berupa keringat. Kemudian ada hati.
hati ini mengeluarkan zat sisa berupa empedu. Nantinya empedu ini isinya adalah zat-zat beracun yang udah racun ya, toksik sifatnya, nantinya akan dibuang bersama dengan feses atau urin. Kemudian organ yang terakhir itu adalah paru-paru. Ya, paru-paru ini juga masuk ke dalam sistem ekskresi juga, sistem pernafasan juga. Dalam sistem ekskresi juga sama, dia mengeluarkan zat buangan berupa karbon dioksida dan uap air. Langsung soalnya, pada sekresi empedu, zat besi dan globin didaur ulang, sedangkan heme dirombak menjadi, jawabannya B, bilirubin dan biliverdin. Jadi gini, sel darah merah itu dirombaknya itu di hati. Ya, hati itu ada empedu. Nah, dalam perombakan sel darah merah itu eritrosit itu akan dipecah menjadi zat besi, globin, dan heme. Zat besi dan globin karena dia masih dibutuhkan oleh tubuh ya, sehingga dia akan dikembalikan lagi ke sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang ini fungsinya untuk apa sih? Dia berfungsi untuk memproduksi eritrosit yang baru. Gitu, sehingga zat besi ini sama globin akan dikembalikan lagi nih untuk nantinya didaur ulang untuk menjadi eritrosit yang baru. Sedangkan sisanya nih heme, dia akan dirombak menjadi bilirubin dan biliverdin. Biasanya dia akan memberikan warna hijau kebiruan yang akan dikirimkan ke empedu. Nantinya juga ini yang berhubungan dengan pemberian warna pada feses ataupun urin. Nah, ini berhubungan. Lanjut, paru-paru sebagai organ ekskresi mengeluarkan B ya, H2O atau uap air dan CO2 atau karbon dioksida. Lanjut, aktivitas tubuh dan keadaan lingkungan biasanya merangsang tubuh kita untuk mengeluarkan keringat. Nah, pengeluaran keringat itu bertujuan untuk mengatur suhu tubuh agar konstan. Nah, ini berhubungan dengan keseimbangan tubuh atau homeostasis. Jadi kenapa sih kita itu mengeluarkan keringat? Misalnya pada cuaca yang sangat-sangat panas, ya otomatis tubuh kita itu mengeluarkan keringat. Karena sejatinya manusia ini masuk ke sifatnya adalah poikilotherm atau berdarah panas. Tubuh kita sudah panas, kemudian lingkungan itu sudah panas, maka tubuh kita secara langsung itu akan menyeimbangkan atau homeostasis dengan cara mengeluarkan keringat, supaya apa? Suhu tubuh kita itu turun, nggak terlalu tinggi. Misalnya kan keringat ini kan bentuknya itu adalah air. Kalau misalnya air kena panas, itu kan nggak terlalu panas jadinya. Nah, inilah fungsinya, itu mengatur suhu tubuh agar konstan. Lanjut, proses yang menyebabkan perubahan konsentrasi glukosa di dalam filtrat glomerulus dengan urin adalah pasti berhubungan dengan penyerapan konsentrasi glukosa, yaitu reabsorpsi atau penyerapan kembali. Kalau filtrasi itu adalah penyaringan darah ya menjadi urin primer. Lanjut. Nah, ini adalah nefron, gambar nefron. Nefron ini adalah organ atau bagian yang berfungsi untuk membentuk urin. Nah, proses filtrasi berlangsung pada bagian yang bernomor, jawabannya adalah 1. 1 itu adalah glomerulus. Dia berfungsi sebagai tempat penyaringan atau filtrasi. Jadi di sini darah difilter atau disaring. Jadi darah ini disaring. Misalnya yang masuk ke dalam nefron itu cuman air, glukosa, zat-zat yang masih dibutuhkan tubuh, sama zat-zat buangan, urea. Nah, ini masuk. Dan biasanya yang masuk ke dalam filtrasi atau glomerulus itu cuman zat-zat yang kecil. Kayak misalnya protein itu nggak bisa masuk ke dalam glomerulus karena protein itu sifatnya besar. Maksudnya dia itu senyawa atau substrat yang besar. Beda sama air. Air itu kan lebih apa ya? Lebih mudah untuk masuk, karena pada glomerulus ini dia tuh ada pori-pori. Jadi hanya zat-zat yang kecil lah yang bisa masuk ke dalam glomerulus.
sampai akhirnya nanti ke kapsul Bowman. Kapsul Bowman ini adalah pelindung dari glomerulus. Dia fungsinya untuk pelindung aja. Masuk ketiga itu adalah TKP atau tubulus contortus proximal. Disinilah terjadinya penyerapan atau reabsorpsi kembali. Kayak misalnya zat-zat buangan yang masih digunakan oleh tubuh kayak glukosa, terus NaCl, terus asam bikarbonat yang tadinya disaring itu kemudian diserap kembali. Karena kenapa? Karena masih digunakan oleh tubuh. Lanjut ke nomor 4 itu adalah lengkung Henle. Lengkung Henle juga masih terjadinya penyerapan atau reabsorpsi. Sampai ke nomor 5 ini adalah tubulus collectivus. Ini kayak saluran ya, tempat dimana urin nanti akan dikeluarkan menuju uretra. Lanjut, organ yang berhubungan antara sistem pernapasan dengan ekskresi. Jadi dia masuk pernapasan juga, ekskresi juga, yaitu adalah paru-paru. Karena kalau ginjal ini masuknya cuma ekskresi, menghasilkan urin, kulit juga cuma masuk ekskresi, menghasilkan keringat, lambung masuknya ke sistem pencernaan, jantung masuknya ke sistem sirkulasi. Jadi yang kedua-duanya adalah paru-paru, menghasilkan CO2 dan H2O, karbon dioksida dan uap air. Lanjut masuk ke metabolisme sel dan enzim. Enzim disebut sebagai biokatalisator yang berarti yang senyawa organik yang mempercepat metabolisme. Jadi biokatalisator itu apa sih? Biokatalisator adalah berfungsi untuk mempercepat reaksi biologis tanpa ikut bereaksi. Sederhananya, enzim adalah katalis yang membantu percepatan reaksi biologis. Jadi katalisator itu artinya mempercepat, bio artinya makhluk hidup. Ya. Pada metabolisme, enzim mempercepat reaksi tetapi tidak ikut bereaksi sehingga disebut katalisator. Masih nyambung ya. Katalisator artinya adalah mempercepat. Lanjut, proses respirasi yang terjadi hanya di sitosol. Sitosol ini adalah cairan di dalam sel. Fungsinya untuk apa? Supaya sel ini kan ada banyak organel ya, organel. Nah, fungsi cairan adalah supaya nantinya organel di dalam sel itu nggak saling bertabrakan atau bertumbukan. Sama halnya fungsi air dalam tubuh manusia itu kan agar organ-organ dalam tubuh manusia itu nggak bertabrakan. Misalnya lambung nantinya nggak akan bertabrakan dengan hati misalnya gitu. Nah, itu juga halnya sama halnya dengan fungsi sitosol pada sel. Nah, untuk menjawab soal ini dibuka modul kalian di halaman 59. Nah, di sini ada tabel tahapan respirasi aerob. Respirasi aerob itu respirasi pernafasan. Aerob itu yang menggunakan oksigen. Nah, pada tabel ini jadi itu respirasi aerob itu dibagi jadi 4 tahapan, dari glikolisis sampai ke transport elektron. Di sini ada tempat terjadinya di mana, terus ada inputnya. Input itu adalah bahan dasarnya ya, sampai produknya yang dihasilkan dari tahapan ini tuh apa. Jadi untuk yang menjawab soal ini kan yang terjadi hanya di sitosol, berarti glikolisis, karena yang lain itu terjadinya di matriks mitokondria. Lanjut, pada respirasi aerob yang bertindak sebagai akseptor terakhir elektron adalah oksigen. Jadi nanti oksigen yang ada dalam krista itu bagian dari mitokondria, organel mitokondria. Nah, selanjutnya dia akan berikatan dengan H+ atau hidrogen untuk membentuk uap air. Nah, coba dilihat lagi di modulnya halaman 59. Di situ kalian lihat di tahapan transport elektron. Produk yang dihasilkan adalah 34 ATP dan 6 H2O, di mana oksigen ini H2O ini adalah hasil dari pengikatan oksigen dengan H+ ya. Lanjut, proses pengubahan molekul kompleks menjadi molekul sederhana
dan melepaskan energi dalam bentuk ATP disebut katabolisme. Jadi metabolisme sel itu dibagi menjadi dua, ada anabolisme dan katabolisme. Di sini kalian juga harus bisa membedakan apa sih katabolisme dan anabolisme. Dimulai dari metabolisme. Metabolisme adalah semua reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup. Contoh kalian respirasi itu kan menggunakan reaksi kimia. Kemudian juga dalam penyerapan makanan juga itu metabolisme. Nah, metabolisme dibagi jadi dua, anabolisme dan katabolisme. Kalau yang pertama, katabolisme, dia adalah proses pengubahan molekul yang kompleks menjadi molekul yang sederhana. Contohnya adalah respirasi aerob, di mana dalam pengerjaannya atau dalam prosesnya itu membutuhkan O2 atau oksigen. Kalau anabolisme ini adalah kebalikannya, dia pembentukan zat kompleks dari zat yang sederhana. Contohnya ini fermentasi, misalnya pada bakteri Saccharomyces, di mana dia itu bisa memfermentasi akan menghasilkan wine atau roti, atau dalam pembentukan apalagi wine, roti, tape, itu. Kalau fotosintesis tahu ya, proses mendapatkan makanan oleh tumbuhan atau glukosa yang dibantu oleh cahaya matahari. Lanjut ke pertumbuhan dan perkembangan. Di sini kita harus bisa membedakan apa sih pertumbuhan, apa itu perkembangan. Kalau misalnya dari katanya aja udah beda ya. Kalau pertumbuhan ini biasanya dia itu sifatnya bisa diukur. Maksudnya kenapa? Misalnya kalian menambah tinggi dari kalian SD sampai kalian SMA, itu kan pasti tinggi badannya berbeda, dan itu bisa diukur menggunakan, kalau tinggi badan pakai meteran, kalau misalnya berat badan bisa menggunakan timbangan, kayak gitu. Nah, pertumbuhan juga misalnya pada tumbuhan ya, itu bertambahnya tinggi tanaman, misalnya kayak gitu, itu pertumbuhan yang bisa diukur pokoknya. Nah, dia itu juga sifat yang lain adalah irreversible atau nggak bisa balik. Nggak mungkin kalian yang udah gede nih sekarang SMA kelas 3 tiba-tiba tinggi badan kalian balik lagi ke waktu kalian SD. Itu kan nggak mungkin. Jadi dia sifatnya bisa diukur dan irreversible. Sedangkan kalau perkembangan ini proses menuju kedewasaan. Biasanya kalau pada manusia itu ditandai dengan terbentuknya sel-sel kelamin, ya sperma ataupun sel telur, atau misalnya perubahan suara, atau misalnya pada wanita ini menstruasi. Kalau pada tanaman biasanya munculnya bunga, itu menandakan tanaman tersebut sudah mengalami perkembangan. Untuk soalnya, yang pertama, zat pada tumbuhan yang bersifat menghambat pertumbuhan disebut auksin ya. Ini berkaitan sama hormon. Hormon auksin ini sebenarnya fungsinya adalah untuk pertumbuhan tanaman, tapi dia bisa dihambat ketika matahari atau adanya cahaya matahari. Jadi kerja hormon auksin ini bisa dihambat oleh cahaya matahari. Lanjut, berikut ini yang bukan termasuk faktor luar yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, yaitu yang pastinya adalah gen. Karena air, nutrisi, cahaya, suhu itu dari eksternal atau dari luar ya. Kalau gen itu ada dari dalam atau dari internal, itu ada pada tumbuhan itu sendiri, tanpa dibantu oleh orang lain atau tanpa dibantu oleh makhluk hidup yang lain. Lanjut, hormon pada tumbuhan yang berfungsi untuk menutup luka pada tanaman itu asam traumalin ya. Lanjut, pernyataan berikut yang benar tentang pengaruh cahaya bagi tumbuhan, di mana cahaya dapat menghambat pertumbuhan perkecambahan biji. Jadi ini berhubungan lagi sama hormon auksin nih. Hormon auksin itu dia adalah berfungsi untuk pertumbuhan tanaman sejatinya. Dia
bekerja secara maksimal ketika pada cahaya yang gelap. Namun, dia bisa bekerja terhambat oleh cahaya. Jadi dia pokoknya auksin ini dia kerjanya maksimal kalau gelap. Kalau terang itu dia dihambat. Jadi makanya kenapa berhubungan sama tanaman yang kalau misalnya tumbuh di tempat yang gelap itu lebih tinggi. Sedangkan tanaman yang tempat terang itu lebih pendek. Tapi meskipun tempat gelap, biasanya kalau di tempat yang gelap meskipun tinggi dia agak letoy, lemas agak, terus warnanya kekuningan atau disebutnya etiolasi. Sedangkan pada tanaman yang hidup tempat yang terang, biasanya dia meskipun tumbuhnya tidak setinggi di tempat gelap, tapi dia kokoh, tanamannya kokoh, warnanya hijau, subur. Karena kenapa? Mengalami namanya fotosintesis. Karena fotosintesis itu terjadi karena bantuan cahaya matahari, cahaya atau cahaya lampu lah, pokoknya cahaya. Sedangkan kalau tempat gelap, meskipun dia hormon auksin yang bekerja secara maksimal, tapi fotosintesis tidak terjadi. Akibatnya apa? Tumbuhannya layu, ya kan, mengkuning, etiolasi. Lanjut, apabila kuncup apikal yang sedang tumbuh diarahkan pada cahaya matahari, maka kerja auksin terhambat dan batang tumbuh melengkung ke arah cahaya matahari. Ini disebut fototrof. Jadi tumbuh menuju ke cahaya matahari. Nah, ini berhubungan juga sama fotosintesis juga sih, karena kan dia membutuhkan cahaya matahari, makanya bergeraknya itu lebih condong ke cahaya matahari karena untuk proses berhubungan dengan proses fotosintesis. Oke, terima kasih yang sudah menyimak videonya. Semoga video ini bermanfaat. Semoga kalian dilancarkan dalam mengerjakan soal-soal USP maupun UTBK nanti ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.